Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini merupakan lanjutan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 22, tentang surat dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi pembacaan firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Let me read for you English version, New International Version, Revelation chapter 3 verse 14 to 22. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other.
So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. You say, I'm rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on yourselves, salve to put on your eyes, you can see. Those whom I love, I rebuke, and I discipline. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knocked. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So far the reading of the Word of God. Sang pemerintah, penguasa, sumber ciptaan Tuhan. The ruler of God's creation. The ruler of God's creation. Sang sumber, sang penguasa, sang pemerintah dari seluruh ciptaan Allah. Kita telah sampai pada surat yang terakhir, yaitu surat yang ke-7 dari Tuhan Yesus kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil. Dan yang ke-7 ini adalah ke jemaat di Laodikia. Saudara, seperti sebelumnya saya ingin kita melihat peta yang di bagian belakang dari Alkitab Bahasa Indonesia. Saudara bisa lihat di sana ada 7 jemaat di halaman ketiga dari belakang, 1, 2, dan ketiga, dunia perjanjian baru. Di situ ada tertulis jemaat di Laodikia bagian barat dari Efesus, Smyrna, dan Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis di bagian utara yang minggu lalu kita pelajari bersama. Kemudian di bawahnya ada Philadelphia. Sementara di bagian barat selatan, saudara bisa melihat di situ kota Laodikia. Berdekatan dengan kota Laodikia, selain kota Sardis dan Philadelphia, ada kota yang lain, yaitu kota Hierapolis dan Kolose. Sebentar kita akan melihat juga bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dan kepada jemaat di Kolose dia minta supaya surat yang sama itu dibacakan ke jemaat di Laodikia.
Dan sebaliknya, surat kepada jemaat di Laodikia diminta agar supaya jemaat di Kolose juga membacakannya, menunjukkan bahwa mereka berdekatan. Dan memang di peta itu kelihatan sekali kota Kolose, Hierapolis, dan Laodikia berdekatan. Itu merupakan peta untuk kita ada gambaran bagaimana keadaannya kota-kota ini, yang bisa kita lihat kota Laodikia. Kota Laodikia ini di dalam sejarah didirikan oleh seorang raja untuk istrinya yang bernama Laodiki. Ini istri permaisuri yang dia buat dan dia namakan Laodikia untuk mengingat akan istrinya demi cinta kasih dari raja kepada istrinya. Itu di Syria. Raja Syria ini membuat atau membangun kota ini, dan luar biasa setelah dia bangun kota ini ternyata kota Laodikia bertumbuh pesat, berkembang dan menjadi kota yang sangat kaya. Ekonominya bertumbuh dengan pesat. Akibat pertumbuhan yang pesat itu, saudara bisa baca sebentar nanti di dalam ayat selanjutnya disampaikan bahwa kota ini begitu kayanya dan jemaatnya merasa diri, dan bahkan orang-orangnya juga di situ merasa diri bahwa mereka sangat kaya. So this city, after being built, it became so rich. And because it's so rich, our Lord Jesus Christ said to the church, you said you are rich, but you actually poor. Dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa mereka kaya, berarti memang kota ini sangat kaya dan jemaatnya juga kaya raya. They are so rich economically. They are so wealth economically. Tapi kenapa sampai mereka bisa begitu kaya? Di jemaat yang lain juga cukup lumayan kaya. Di jemaat-jemaat yang lain, misalnya di Pergamus, Tiatira, itu juga di Sardis, di Smyrna juga itu kota-kota yang cukup kaya. Tetapi tidak semua mereka ini sekaya yang saya lihat di Laodikia. Karena Laodikia memang begitu kaya sampai dalam suratnya itu ada pernyataan bahwa engkau kaya. Engkau menyatakan dirimu bahwa engkau kaya. Ayat 17. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Saya dalam mempelajari akan bagian ini, saya ingin melihat apa yang membuat mereka itu begitu kaya. What the factors or aspects of life that made the people in there, including the members of the church, became so rich. And that's why our Lord Jesus Christ mentioned about the richness there, even though spiritually they were so poor. From the information that I tried to dig, I found out that yes, there were a few sources that made them rich economically. Ada beberapa sumber keuangan yang membuat mereka itu kaya raya. Di antaranya, mereka mempunyai industri wall
yang mana mereka membuat pakaian wol itu dari bulu domba, tetapi sangat terkenal wolnya itu dengan warna hitam. Hitam, halus, dan sangat manis, sangat indah. Dan akibat penghasilan wol yang sangat besar itu, maka ekonomi mereka bertumbuh karena mereka berdagang dan berjualan. Selain dari wol yang sangat bagus, ada industri yang lain lagi yang dihasilkan oleh mereka di sana, yaitu pertanian mereka. So beside the wool industry, they also had agriculture industry. Selain pertanian dan kain wol, bahkan karpet wol yang indah-indah yang didagangkan dan diperjualkan, mereka juga punya penghasilan, bahkan sekolah kedokteran yang sangat terkenal, yaitu ada minyak pelumas di mata, sehingga itu menjadi barang perdagangan juga yang diperjualbelikan di kota-kota yang lain. Minyak pelumas mata, dan itu juga ada dicatat. Selain minyak pelumas mata, ada juga yang menyampaikan bahwa mereka juga mampu membuat minyak pelumas untuk telinga. Jadi itu ilmu kedokterannya berhasil. Sehingga mereka menjadi kaya dan berhasil, dan uang transaksi jalan sini sana, perdagangan berhasil, maka orang-orang di kota itu menjadi kaya raya, bahkan jemaat pun menjadi kaya raya. Tetapi akibat kekayaan yang begitu banyak dan akibat kesibukan dari mereka di dalam perdagangan dan usaha, maka mereka lupa hal yang paling utama, yaitu hal rohani, hal iman, hal ketaatan, hal mengikuti Tuhan dan mendekatkan diri dengan Tuhan untuk menjadi panas dan bersemangat melayani Tuhan. Akibatnya Tuhan Yesus menyuruh Rasul Yohanes untuk menulis suratnya kepada jemaat di Laodikia, agar supaya mereka menjadi panas, agar supaya mereka bertobat, agar supaya mereka kembali kepada panggilan tugas utama mereka, yaitu memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Hal ini saudara bisa lihat di dalam tatkala Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang dirinya. When our Lord Jesus Christ described about himself, his self-designation, you can see the connection between him, his character, himself, with the context of the church in Laodicea, or Laodicea in English. He was mentioned that he is the Amen, he is the faithful and true witness, the ruler of God's creation. In understanding the word of God, when our Lord Jesus Christ mentioned about himself, he always connected his character, himself, his self-designation with the context of the church itself, that need to know in order to be comforted, in order to repent, in order to
come back in order to do the task, the obligation. Jadi saudara, tatkala kita melihat pernyataan diri Tuhan Yesus, kita bisa mengerti lebih dalam tentang konteks keadaan gereja di Laodikia itu sendiri. Dan saya sebentar mau hubungkan itu agar supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh Tuhan Yesus memberikan pernyataan diri seperti begini. Seperti kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu, tatkala Tuhan Yesus memerintahkan Rasul Yohanes menulis suratnya, menunjukkan inisiatif, menunjukkan keinginan, kehendak dari Tuhan Yesus sendiri, yang mau menyatakan hatinya, cinta kasihnya, perhatiannya, kehendaknya untuk memberikan semangat dan peringatan dan nasihat, encouragement, exhortation, advice to the church that they can grow more and more and they can repent for their weakness. Makanya Tuhan Yesus memerintah, tulis dan kirim kepada jemaat, malaikat jemaat di Laodikia. Dan saudara dan saya sudah belajar selalu bahwa kata malaikat itu adalah pemimpin gereja, dan pemimpin gereja harus membaca, menyampaikan, menjelaskan kepada jemaat agar supaya mereka bisa mengikuti arahan dan perintah dan nasihat dan peringatan dan hiburan dari Tuhan Yesus kepada jemaat. Dalam poin yang kedua, tatkala dia menyampaikan tentang dirinya, dia berkata begini, inilah firman yang amin, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ada 3 poin penting di dalam pernyataan dirinya kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama, bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah amin. Yang kedua, dia nyatakan bahwa dia adalah saksi yang setia dan benar. Dan yang ketiga, dia katakan bahwa dia adalah sang penguasa, sang sumber, sang pemerintah dari segala ciptaan alam. Saya memberikan tema sang pemerintah, sang penguasa, sang pengatur ciptaan Allah. Dan di dalam Alkitab NIV juga diterjemahkan begitu, the ruler of God's creation. Saya ingin memulai dengan poin ini karena bagian ini banyak diperdebatkan oleh banyak orang, termasuk dengan mereka yang dari saksi Yehova yang mengatakan bahwa di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah yang sederajat dengan Bapa, tetapi dia lebih rendah karena di sini dikatakan bahwa dia adalah permulaan penciptaan, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kalimat begitu. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kata permulaan dari ciptaan Allah inilah yang menjadi perdebatan, dan banyak orang yang sulit memahami itu karena Tuhan Yesus dilihat sebagai ciptaan yang mula. Berarti dia di bawah dari Allah dan di atas dari manusia. Untuk menjawab pertanyaan yang itu, kita harus kembali kepada teks aslinya, sehingga kita bisa mengerti yang dimaksud dari firman Tuhan ini apa. We need to go back to the original text so that we can understand the meaning of the word
the beginning of God's creation or the ruler of God's creation or the source of God's creation. Nah, saya sebut ini semua karena kata arche atau ya bahasa Yunaninya arche itu menunjukkan, bisa diterjemahkan permulaan, tetapi juga ada arti sumber atau ada arti yang lain itu penguasa atau arti yang lain itu pemerintah. Dan dalam konteks ini lebih cocok diterjemahkan penguasa, pemerintah atau pengatur dari ciptaan Allah. Jadi saya sendiri memilih dan mengikuti apa yang dipakai oleh beberapa version terjemahan Alkitab, misalnya dari NIV yang menggunakan kata the ruler, sang pemerintah, sang penguasa dari ciptaan Allah. Makanya tadi saya kasih judul sang penguasa, sang pemerintah, sang pengatur ciptaan Allah. Dengan menggunakan arti kata arche sebagai sang penguasa atau sang pengatur pemerintah dari ciptaan Allah, maka saudara dan saya akan tertolong dan bisa menjawab kritikan dan salah paham dari kelompok yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang lebih rendah dari Allah Bapa. Padahalnya bukan begitu. Karena kata arche punya arti juga ruler atau penguasa, pemerintah. Jadi di dalam menggunakan kata ini, kalau kita sudah terima dan memahami bahwa maksud Tuhan Yesus sebagai pemerintah, pengatur, penguasa ciptaan Allah, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Allah yang sejati. Allah yang sama seperti Bapa dan Roh Kudus. Nah, sekarang kenapa sampai Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah penguasa, dia adalah ruler, dia adalah pengatur, dia adalah pemerintah segala ciptaan Allah. Dia adalah sumber dari segala sumber buah ciptaan Allah. Hal ini mengingat kita tentang firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus memang adalah Logos. Dan dikatakan dia sebagai Logos, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu lewat dia. Itu sangat jelas hubungan antara Wahyu pasal 3 ayat 14 ini dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti ciptaan Allah ini dijadikan lewat Tuhan Yesus, Logos. Berarti bahwa dia memang sang pencipta, dia sang pengatur, dia sang pemelihara, dia adalah ruler dari ciptaan Allah. Ayat yang keempat dari Yohanes 1. Dalam dia, yaitu Tuhan Yesus, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah pemegang hidup. Dia adalah pengatur segala ciptaan Allah. The ruler, the sources. Pengatur, pemerintah, sumber segala ciptaan Allah. Kenapa Tuhan Yesus menyebutkan namanya seperti ini? Why did our Lord Jesus Christ
explain to the church in Laodicea like this in his self-designation. Dia mau kasih tahu begini supaya jemaat itu di sana yang begitu sibuk dengan ciptaan Allah, dengan bisnisnya, perdagangannya, ekonominya, mereka harus tahu bahwa semua itu diatur oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau mereka fokus di situ, mereka tidak boleh lupa bahwa fokus yang paling utama harusnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus ingat Dia, sang sumber, sang ruler, sang penguasa, sang pencipta. That is the reason why our Lord Jesus Christ said to them about himself like that, so that they remember that he is the ruler, he is the creator, he is the source of all the creation, including their agriculture, their walls, industrials, including their health, innovation, the salve and the medicine for their eyes and ears. Those things actually came because of Him as the source. Mereka harus ingat bahwa Tuhan Yesuslah adalah sumbernya, sehingga mereka jangan sampai lupa dan menjadi suam-suam kuku. Nah, itu yang Tuhan Yesus bicara. Mereka seperti tidak ada gerakan. Mereka orang Kristen, mereka dikatakan percaya, tapi mereka kehilangan fokus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus pada penginjilan, fokus pada pemberian kesaksian. Kesaksian mereka pun menjadi hambar, menjadi tawar, menjadi tidak bercahaya, tidak berapi-api. They were not on fire for the gospel, for our Lord Jesus Christ, because they were on fire on worldly creation of God's things rather than gospel. And that's why the next thing Jesus also said to them, that He is the Amen as well as the faithful and true witness. Why say that? Kenapa dia katakan bahwa dia adalah yang amin dan dia adalah yang setia, saksi yang setia dan benar? Mau mengingatkan kepada mereka, mereka harus back to their own main, most important task. That is to bring the gospel, to witness, to be faithful to bring the witness about our Lord Jesus Christ, about the secret of Christ as the Savior, as the ruler of all creation, as the Redeemer, as the one that brings the salvation to the world. They should be hot, they should be on fire for the Lord. Makanya saudara, Tuhan Yesus tatkala dia nyatakan dirinya bahwa dia adalah saksi yang setia, dia mau kasih tahu bahwa kalian ini anak-anak saya, umatku, harusnya juga menjadi saksi yang setia. Kalau dia katakan bahwa dia adalah saksi yang benar, dia mau supaya mereka juga bersaksi secara benar, bersaksi tentang kebenaran. Kalau dia katakan bahwa dia adalah yang amin, artinya yang benar, maka kebenarannya itu harus disampaikan. Di sini menunjukkan bahwa kesaksian daripada jemaat di Laodikia tentang sang benar, yaitu Tuhan Yesus, itu menjadi sinking down, menjadi turun, menjadi hilang, menjadi lemah. Kenapa? Karena mereka tidak fokus pada Tuhan Yesus dan pelayanan dan penginjilan. Mereka fokus kepada uang, mereka fokus pada kekayaan, mereka fokus pada bisnisnya, mereka fokus pada transaksi-transaksi, industri-industri yang ada
untuk memperkaya dirinya. Itu yang ada dalam poin kedua tatkala Tuhan Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya itu. Dengan memberikan kesaksian itu, jemaat di Laodikia sudah pasti sadar, oh, I have done something wrong. If they want to repent, kalau mereka mau bertobat, mereka dengan mendengar saja kata Tuhan Yesus sebagai yang amin, yang setia, yang benar, sebagai saksi yang benar dan yang menguasai, mengontrol, memerintah seluruh ciptaan Allah termasuk bisnis-bisnis itu, mereka akan disadarkan hanya gara-gara pernyataan diri Tuhan Yesus. Itu luar biasa cara Tuhan Yesus menolong mereka. That is amazing, shows the love of God. Ini saja dengan memberikan namanya saja, self-designasinya saja sudah memberikan nasihat dan peringatan dan dorongan dan kesadaran untuk mereka tersadar, terbangun kembali dari ketiduran mereka yang terlena dengan ketidakfokusan pada Tuhan Yesus, pada kerajaan Allah dan pada penginjilan yang ada di kota Laodikia ini. Biasanya Tuhan Yesus setelah menyatakan dirinya, dia masuk ke poin yang ketiga, yaitu dia menyampaikan tentang pujian. Usually after give his self-designation, our Lord Jesus Christ will continue with his commendation. But not in this church. There is no any commendation at all. Tidak ada satu pujian pun yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Ini sangat beda sekali. Kalau di gereja-gereja yang sebelumnya itu, meskipun ada kelemahannya yang Tuhan Yesus perbaiki, selalu saja poin yang ketiga ada komendasinya, ada pujiannya, ada kalimat-kalimat positifnya yang Tuhan Yesus angkat. Tapi di Laodikia tidak ada sama sekali. Maka Tuhan Yesus katakan langsung, aku tahu segala pekerjaanmu sebagai Allah yang sejati. Setiap kali dia katakan dalam surat, dia selalu mengawali dengan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. I know your deeds, I know your deeds, I know your deeds, I know your deeds, I know your deeds. Setiap kali tatkala dia mau mengungkapkan isi hatinya itu, dia mengawali dengan katakan begitu. Dan ini sekali lagi menyatakan betapa dia adalah Allah dan mengetahui secara terperinci dan detail segala keadaan jemaat secara pribadi lepas pribadi, gereja lepas gereja, pemimpin lepas pemimpin, anggota lepas anggota. Tuhan Yesus mengetahui. Dan dikatakan mengetahui segala pekerjaanmu. Kata pekerjaan itu menunjukkan perbuatan mereka, pikiran mereka, rencana mereka, perenungan mereka, keinginan mereka, hati mereka, jiwa mereka, otak mereka, semangat mereka, semuanya Tuhan Yesus tahu. Maka dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Saya tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Langsung ke pencelaan, langsung pada kritikan, langsung pada pernyataan kesalahan tanpa menyatakan hal-hal positif. Berarti gereja ini memang dalam keadaan yang sangat membutuhkan perhatian Tuhan Yesus, yang dalam keadaan yang berbahaya jika Tuhan tidak datang dan menolong, mengangkat, menggerakkan mereka. Karena hal positif tidak disampaikan. Mereka dinyatakan sebagai gereja yang suam kuku. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam kuku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara lihat, ini pernyataan kondemnasi
celaan sekaligus peringatan cukup keras. Very strong warning right away after giving his condemnation. Langsung dari poin yang keempat langsung dengan poin yang kelima, yang biasanya di jemaat yang lain. Setelah poin yang ketiga pujian, diikuti dengan poin yang keempat pencelaan atau penyalaan. Di sini dia langsung kepada poin keempat penyalaan dan pencelaan, kemudian langsung dengan peringatan keras. Aku akan memuntahkan engkau. Bahasa Inggrisnya dibilang, I am about to spit you out of my mouth. Spit out. Bahasa Indonesia seperti sumbur keluar. Dalam sini dikatakan muntahkan keluar. Ya, kalau orang mau muntahkan atau mau spit out atau mau sumbur keluar, menyumburkan keluar dari mulut, itu menunjukkan hal yang sangat tidak enak. Sangat menjijikkan. Sangat buruk. Ini ekspresi ungkapan bahasa yang menunjukkan keadaan yang sangat tidak baik. Kata suam-suam kuku itu menunjukkan hambar. Bahasa yang dipakai untuk menunjukkan betapa tidak baik, tidak bagus, tidak indah, tidak menyenangkan kehidupan, pola hidup, dan sikap dari jemaat di Laodikia. Kenapa demikian? Mereka menjadi suam-suam kuku tidak panas atau tidak dingin karena mereka tidak menghiraukan dan memperhatikan pelayanan rohani untuk Tuhan Yesus. Mereka tidak panas, mereka tidak berapi-api. Mereka sibuk dengan bisnisnya. Mereka sibuk dengan mencari uang untuk menjadi kaya. Makanya saudara lihat di sana, Tuhan Yesus bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dengan ini saudara kita belajar bahwa Tuhan Yesus ini mau supaya mereka itu menjadi enak. Dalam kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kehidupan mereka sangat tidak menyenangkan Tuhan Yesus. Mereka kehilangan fokus dalam pelayanan dan fokus pada kehidupan untuk memperkaya dirinya. Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka dalam ayat 17 dalam poin yang sama. Engkau berkata bahwa aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. You say that I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. Engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Di sini menunjukkan betapa Tuhan Yesus mengerti dan mengetahui secara dalam dan benar keadaan mereka. Di sini juga sekaligus menunjukkan kesombongan mereka. Di sini menunjukkan betapa mereka bangga akan kelebihan dan kemampuan dan keberhasilan dan kesuksesan mereka sehingga menjadi kaya. Di dalam pernyataan ini sekaligus menunjukkan mereka lupa pada sang sumber berkat, sang pengatur berkat, sang pemerintah berkat, the ruler of God's creation. Mereka tidak memperhatikan itu. Inilah problem yang dialami
dan yang ada di dalam gereja di Laodikia. Akibat dengan keadaan inilah mereka tidak bisa berapi-api dan panas. Keadaan ini yang mereka pikir mereka kaya. Justru Tuhan Yesus katakan, engkau miskin, engkau melarat, engkau buta, engkau malang, engkau telanjang. Saudara, saya tatkala membaca poin-poin ini, saya melihat suatu kontradiksi yang tajam sekali dan terang dan jelas. Bagaimana orang yang kaya dikatakan miskin melarat? Mereka kaya, mereka tidak kekurangan apa-apa. Tuhan Yesus bilang mereka miskin. Ini bertolak belakang dengan jemaat di Smyrna yang miskin, tapi Tuhan Yesus bilang mereka kaya. Kenapa mereka kaya di Smyrna? Karena mereka kaya dalam iman dan semangat dan berapi-api memberitakan firman Tuhan dan rela melayani Tuhan Yesus. Rela memproklamirkan Injil Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang itu mereka itu kaya. Saudara mau jadi kaya, diakui dan diangkat dan disenangi oleh Tuhan Yesus, kita perlu belajar bahwa bagi Tuhan pelayanan, pemberitaan, proklamasikan firman Tuhan dan Tuhan Yesus itu bagi Tuhan itu sangat-sangat utama. Sementara jemaat di Laodikia begitu kaya raya, tetapi dikatakan miskin, melarat, malang. 3 poin yang tajam sekali. Mereka berpikir mereka kaya, tetapi di depan Tuhan Yesus mereka miskin, malang, melarat. Bukan saja itu, saudara, mereka juga dikatakan buta. Ini juga kontradiksi. Di Laodikia ada sekolah dokter yang luar biasa yang bisa menciptakan minyak pelumas untuk mengobati mata supaya bisa melihat dengan terang dan sehat dan berhasil, justru menjadi buta. Ini kontradiksi yang sangat luar biasa. You do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind. Di tempat yang sumber obat untuk orang bisa melihat dengan baik, ada pelumas, minyak, salve yang digosok di mata dan menjadi terang dan tidak buta. Justru mereka yang pikir mereka tidak buta, ini tuh yang bilang kamu buta. Kenapa buta? Buta karena mereka tidak melihat firman. Buta karena pandangan mereka kepada kehidupan dunia. Mereka fokus ke creation, not focus to the creator. That's why Jesus said, you are blind. Saudara dan saya juga boleh belajar dari sini. Bahwa dunia ini kan banyak pandangan-pandangan yang bisa kita lihat dan bisa membutakan mata kita. Karena kita memandang dunia lebih utama, filsafat dan pandangan-pandangan dunia seakan-akan itu lebih utama dari pandangan Alkitabiah. Dan itu bisa membutakan mata kita. Jemaat di Laodikia dianggap buta karena mereka hanya melihat hal-hal duniawi, tidak menjadi panas dan tidak menjadi berapi-api untuk Tuhan Yesus. Dan luar biasa Tuhan Yesus, karena sayang dia datang tegur tajam, karena sayang dia datang dan nasihati tajam.
Bukan saja dia katakan mereka melarat, malang, miskin, dan buta. Dia juga katakan mereka telanjang. Ini juga kontradiksi lagi. Kenapa? Saudara bayangkan, mereka punya industri wall terkenal. Dan wall mereka itu tidak sehebat wallnya, tidak beda dengan wall yang dibuat di Tiatira. Saudara masih ingat khotbah tentang jemaat di Tiatira yang terkenal dengan kain ungunya dan wallnya. Mereka di sini punya wall hitam. Dan itu diakui dalam sejarah. Wall hitam dari Laodikia ini sangat terkenal karena begitu indahnya dan mahalnya dan dipakai secara cantik dan bangga sekali oleh orang-orang Laodikia. Karpet-karpet dari wall hitamnya itu luar biasa. Justru mereka bangga dengan pakaian wallnya yang mahal dan indah. Tuhan Yesus bilang, engkau telanjang. Apa maksud Tuhan Yesus engkau telanjang? Telanjang dalam arti engkau tidak punya perbuatan-perbuatan surgawi alkitabiah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kehidupan mereka akibat material menjadi materialistik, maka itu membutakan mata mereka, itu membuat mereka jadi miskin, dan itu membuat mereka seperti telanjang. Dalam arti mereka tidak punya pakaian kesucian, pakaian ketaatan, pakaian kekudusan, pakaian kesucian. Dengan menyatakan ini berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang jemaat di sini bersama dengan orang-orang di Laodikia, mereka bercampur aduk, berkompromi, dan mengikuti saja pola-pola hidup di sana, sehingga tidak lagi menunjukkan the identity of heavenly people, of biblical people, of Christ. They don't show their identity. They lost their identity, and so they become like world. Mereka jadi seperti orang dunia, sehingga mereka berkompromi dan kehilangan identitas kehidupan surgawinya. Sehingga bagi Tuhan mereka seperti telanjang saja. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus menasihati mereka dalam poin selanjutnya tentang eksortasi di sini. Dia bilang, engkau datang dan ambil dari saya emas yang sudah diuji di api, yang dimurnikan di api. Engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Saya kira ini berhubungan dengan kekayaan rohani. Emas itu tidak lain daripada firman, iman, pola hidup, ketaatan mereka yang membuat mereka jadi kaya seperti yang Tuhan Yesus maksudkan, kaya rohani. Selain emas juga dikatakan pakaian putih. Dan saudara tahu, pakaian putih itu selalu dihubungkan dengan kehidupan alkitabiah, ketaatan, kesucian, kekudusan. Berarti mereka tidak punya pakaian putih. Mereka tidak punya emas, penjelasan firman, dan tidak punya iman yang kokoh. Mereka juga tidak menunjukkan ketaatan dan kekudusan hidup. Tuhan Yesus mau supaya mereka memiliki itu, agar supaya mereka menjadi kaya, supaya engkau memakainya. Maksudnya apa? Supaya mereka bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam ketaatan. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Berarti kehidupan mereka yang tidak menunjukkan identitas surgawi dan alkitabiah itu sangat memalukan. Mereka masuk dan terlibat dan ikut arus saja. They just followed the current of the life of worldly people in Laodicea. And so they
looked embarrassing because of their attitude and their action of life. Mereka punya sikap tindak tanduk itu memalukan. Dan lagi minyak yang melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tadi saudara ingat mereka sumber minyak pelumas untuk melumas mata. Mereka tidak bisa lihat, mereka butuh minyak untuk melumas mata rohani mereka. Yaitu apa? Ya firman Tuhan. Penjelasan firman. Agar supaya mata rohani mereka bisa melihat kembali. Mereka bisa hidup secara kudus. Dan mereka bisa berapi-api untuk Tuhan. Mereka bisa melayani Tuhan. Jadi ini bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka memahami. These people in Laodicea understood the word of our Lord Jesus Christ because he is talking about things that connect with the context. Tuhan Yesus berbicara tentang hal yang cocok dengan konteks mereka. Bagi kita agak susah memahaminya kalau kita tidak mengerti konteks mereka waktu itu. Makanya saya ingin jelaskan konteksnya tentang minyak pelumas mata, tentang kain wol, tentang kekayaan industri. Dari situ kita bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus berbicara begini. Sehingga mereka bisa disadarkan secara gampang. They can realize and be aware by themselves because what our Lord was talking is connect with the context and their condition. Tuhan Yesus berbicara tentang keadaan mereka secara jelas. Kalau saudara tidak melihat konteks kota Laodikia, gereja di Laodikia dengan jemaat, kehidupan perdagangannya, worldview-nya, pola pikir mereka, perdagangan dan kehidupan dan tingkah langkah mereka dalam konteksnya waktu itu, agak susah untuk saudara paham yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Tetapi tatkala kita mengerti seperti yang tadi disampaikan, saudara dan saya akan merasa memahami dengan lebih indah ungkapan-ungkapan yang Tuhan Yesus pakai yang cocok dengan keadaan mereka. Ada satu lagi yang saya pelajari tatkala Tuhan Yesus berbicara tentang suam-suam. Ternyata di dalam tulisan-tulisan disampaikan bahwa di Laodikia, di Kolose, dan di Hierapolis itu ada sumber-sumber air yang sangat menarik perhatian. Di Hierapolis itu ada air panas yang bisa dipakai dan kalau diminum orang bisa sembuh. Di Kolose itu ada air dingin yang diminum dan itu memberikan kesegaran. Sementara di Laodikia airnya tidak enak, penuh dengan belerang, sepat atau suam-suam kuku. Jadi justru ada air di situ. Tuhan Yesus gunakan juga istilah ini dan menolong mereka memahami ungkapan-ungkapan seperti ini, bahwa mereka tidak boleh seperti begitu. Mereka harus dingin atau panas, dan itu ungkapan itu dipahami. Kemudian ungkapan tentang buta dan minyak pelumas mata, dan bicara tentang kekayaan, dan bicara tentang melarat, bicara tentang kehidupan ekonomi, bicara tentang pakaian, itu saudara mereka mengerti. Karena memang konteks mereka itu ada pabrik, industri wolnya, ada penghasilan minyak pelumas untuk membuka mata dan bahkan telinga. Dan ada berbicara juga tentang kekayaan. Dari konteks yang mereka lagi semangat berfokus ke situ, disitulah Tuhan Yesus datang dan menegur mereka secara tajam. Menasihati mereka secara tajam dalam warning Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus sampai katakan, kalau engkau tidak berubah dalam nasihatku akan kumuntahkan. I will spit you out.
Ini teguran yang sangat keras. Makanya dia katakan dalam ayat yang selanjutnya, dia bilang, barang siapa yang ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Sekarang dia tegur dengan keras. Dia disiplinkan mereka. Maunya apa? Supaya mereka diselamatkan. Nah, bagaimana supaya mereka diselamatkan? Dia katakan, relakanlah dirimu, hatimu, dan bertobatlah. Itulah tujuan. That is the point, the goal of our Lord Jesus Christ in telling, in advising, in giving the warning, in giving the critics and strong statement to them so that they can repent. Maunya Tuhan Yesus agar supaya mereka bertobat. Di sini kelihatan lagi cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau agar jemaat di Laodikia mati di dalam ketidaktaatan mereka. Tuhan Yesus mau, di dalam kasihnya dia mau agar mereka datang dan menjadi panas dan menjadi bersemangat dan menjadi berapi-api dan menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Menikmati fellowship dengan Tuhan Yesus yang mau berfellowship dengan mereka. Dan dalam fellowship itu mereka harus menunjukkan iman yang berapi-api. Perbuatan yang penuh dengan kekudusan dan kesucian. Dan pola pandang yang alkitabiah. Dan konsep-konsep surgawi yang surgawi dan alkitabiah. Untuk bisa menunjukkan identitas surgawi mereka, bahwa mereka adalah milik Tuhan Yesus, warga kerajaan Allah. Di sini saudara lihat the deep love of our Lord Jesus Christ. The deep attention of our Lord Jesus Christ. The deep care of our Lord Jesus Christ as the Savior. He shows to us that He is the true Savior. The true Shepherd. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah juru selamat yang luar biasa. Dia adalah kepala gereja yang penuh dengan perhatian, yang dikatakan selalu berjalan berkeliling, mondar-mandir di dalam gereja. Dan yang selalu menjaga, memperhatikan para pimpinan-pimpinan gereja. Di sini saudara bisa lihat luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus dalam memperhatikan gereja. Ini bukan saja kepada jemaat di Laodikia, tapi juga kepada kita. Bahwa kita pun boleh belajar. Belajar untuk mengoreksi diri kita. Untuk bagaimana bisa melayani Tuhan. Untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa kita merespon cinta kasih-Nya. Untuk menyenangkan hati kita. Agar kita bisa terlihat enak di mata Tuhan. Agar supaya kita mempunyai pakaian putih. Agar supaya mata kita terbuka. Dan agar supaya kita berapi-api melayani Tuhan. Agar supaya kita menggunakan waktu kita dan selain kita berfokus dalam kehidupan kita dalam mencari uang. Dan mengembangkan kehidupan jasmania kita. Kita harus ingat bahwa number one is our Lord Jesus Christ. Kita lihat bahwa nomor satu adalah Tuhan Yesus. Bukan kehidupan jasmania. Bukan kekayaan. Bukan bisnis. Di sini saudara bukan berarti bisnis dan kekayaan tidak ada guna. Oh, ada guna. Tidak salah juga kalau orang berhasil secara bisnis, secara keuangan. Tetapi kalau bisnis itu menjadi paling utama dan Tuhan Yesus menjadi hilang, maka hambarlah kehidupan rohani kita. Ini yang dimaksudkan. Ini adalah hal yang penting untuk saudara dan saya pelajari. Bagaimana kita melihat bahwa pelayanan untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan Yesus, itu yang paling penting. Ini yang saudara kita baca di dalam kitab Kolose. Tatkala Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose pasal 4. Dia katakan bahwa mereka harus mengingat untuk melayani Tuhan dan setia di dalam doa,
Mereka harus siap sedia setiap waktu untuk menjawab dan memberitakan tentang rahasia Kristus. Dan mereka harus dengan penuh hikmat dan luar biasa gunakan waktu untuk pelayanan kasih. Ini dinasihati oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan supaya jemaat di Kolose memberitahukan kepada jemaat di Laodikia, dan sebaliknya jemaat di Laodikia menyampaikan kepada jemaat di Kolose. Nasihat ini sudah ada jauh sebelum surat Tuhan Yesus datang. Dan ini saudara dan saya bisa belajar. Karena dengan demikian kita melihat what is the most important thing in our life. The most important thing and goal in our life is actually Jesus Christ. For me, life to live is Christ. Bagiku hidup adalah Kristus. Itu tercatat di dalam Filipi pasal 1. Tuhan Yesus ayat 21, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di sana bahwa harus berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti tidak boleh berbisnis dan mencari uang. Tidak salah juga untuk mencari uang dan berbisnis. Tetapi kalau bisnis menjadi the ultimate, the most important, then God, then Jesus, then that's something wrong. Itu ada sesuatu yang berbahaya. Hal ini juga saudara, saya teringat akan apa yang Tuhan nasihat kepada jemaat di perjanjian lama. Tatkala Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, sebelum mereka ke sana masuk, Tuhan menasihati jemaat Israel, umat Israel lewat Musa. Dan saya baca dalam Ulangan pasal 8, itu Tuhan juga nasihat kepada jemaat di sana yang kita perlu ingat. Dikatakan begini, ayat 11 dari Ulangan pasal 8. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan, maksudnya berhubungan dengan kekayaan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ini bicara kekayaan. Janganlah engkau tinggi hati. Nah ini disampaikan kepada jemaat Israel, jangan tinggi hati. Ini orang Laodikia, tinggi hati. Aku kaya, aku tidak perlu. Bahkan saudara dikatakan tatkala begitu kayanya, sampai tatkala mereka menghadapi gempa bumi yang besar, baik mereka maupun beberapa kota yang lain, kok dari Roma mau kirim uang mereka tolak. Dan yang katakan kami bisa, betapa kayanya mereka itu. Tetapi mereka lupa Tuhan. Makanya dinasihati di sana, termasuk sekarang di Ulangan ini kita belajar, jangan sampai kita meninggikan hati akibat kaya, akibat begitu berhasil, akibat sukses. Maka saudara, sukses itu penting secara jasmani, tetapi bukan itu yang maha penting. Yang maha penting harusnya fokus pada Tuhan. Maka dinasihati selanjutnya, jangan engkau tinggi hati, ayat 14 dari Ulangan pasal 8. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Israel sudah dinasihati. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dan dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku. Nah ini sama dengan di Laodikia. Kekuasaanku, kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu,
sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara lihat ini kata kekayaan dihubungkan dengan Laodikia. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya ingin membaca teks ini supaya kita hubungkan dengan apa yang terjadi di Laodikia sekaligus untuk kita pada saat ini. Bagi yang kukasihi, aku nasihati, aku tegur dan kuhajar agar supaya bertobat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 20 dan ayat 21 bagi saya ada satu hiburan yang sangat dalam. Dan hiburan yang sangat dalam itu saya catat dengan satu kata penting, yaitu bersama. Dalam bahasa Indonesia dibilang bersama, bahasa Inggris dibilang with, bahasa Yunani dibilang meta, 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 meta. Kata meta atau bersama atau dengan ini menunjukkan dalamnya fellowship, menunjukkan kebersamaan yang luar biasa. Tuhan Yesus katakan, siapa yang dengar dia, siapa yang ikut dia, maka dia akan datang makan bersama. Bukan saja makan bersama, tetapi juga dia akan bersama dengan aku. Aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dua kata bersama menunjukkan the deep fellowship, menunjukkan persatuan dan kesatuan dan kebersamaan yang dalam, dan itulah indahnya kita di dalam Tuhan. Tentunya saya katakan itu. Bukan saja itu, dia katakan barang siapa menang, meta atau bersama yang lain lagi yang ada 4 di sini. Yang ketiga, ia akan kududukan bersama dengan aku. Bersama dengan aku apa? Bersama dengan aku di atas takhtaku. Makan bersama, wah makan bersama itu saudara hanya orang yang punya kedamaian dan punya sukacita dan punya cinta kasih yang dalam saja yang bisa duduk makan bersama. Itulah yang dimaksud dengan makan bersama. Ini ekspresi kebersamaan dan persekutuan yang dalam sekali. Bukan saja dia bilang makan bersama, duduk bersama. Wow. 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 Sitting together with our Lord Jesus Christ. Eating together with our Lord Jesus Christ. But also sitting together on His throne. Number 3. To him who overcomes, I will give him the right to sit with me on my throne. Duduk bersama dengan aku di takhtaku. Ini satu pengangkatan yang luar biasa. Makan bersama, duduk di throne lagi. Janji yang luar biasa. Makanya tadi saya bilang, wow. Bukan saja itu saudara, ada with atau meta atau kata bersama yang keempat. Dikatakan, and sat down with my Father and His throne. With my Father. Duduk bersama dengan Bapakku. Bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Luar biasa bukan? Saudara, Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa. Makan bersama, duduk bersama,
di takhta bersama, bahkan Bapa punya takhta bersama. With, bersama. Meta. Ini juga yang diungkapkan di dalam Wahyu pasal 21. Tatkala surga yang baru dan bumi yang baru datang itu, kita akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Meta. Tuhan Allah bersama dengan kita. Anda punya telinga? Dengar apa yang Roh katakan, itulah ayat terakhir. Siapa yang punya telinga? Dengar apa yang dikatakan oleh Roh. Telinga, dengar. Sang sumber ciptaan Allah. The ruler of God's creation. Penguasa, pengatur segala ciptaan Allah. Fokuslah kepada Dia. Berpusatlah kepada Dia. Layanilah Dia. Dan hiduplah yang Dia mau. Supaya kita bisa nikmati bersama dengan Dia senantiasa di dalam janjinya. Amin.